Tapi soal mengenai bagaimana optimisme dari MPR tersendiri, yang jelas karena berdasarkan surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin siswa maupun siswi peserta LCC ini mencontohkan jiwa kesatria, kemudian mencontohkan bagaimana saling support dan musyawarah mufakat. Karena kan di MPR sendiri salah satunya adalah musyawarah mufakat. Oleh karena itu dengan beberapa hal yang tadi disampaikan, apalagi di penutup surat disampaikan sampai jumpa di LCC 4 Pilar MPR tahun 2027. Maka dengan ini kami menyimpulkan insya Allah dengan adanya evaluasi keseluruhan bahwa teman-teman siswa-siswi pelajar yang ada di Kalimantan Barat, saya pikir masih mempunyai optimisme yang cukup besar, masih ada tahun 2027, dan insya Allah apa yang menjadi kesalahan di tahun ini tidak akan terjadi kembali dengan adanya evaluasi hari ini. Dan kedua, kami juga berterima kasih kepada publik, kepada teman-teman rekan media, yang mana dengan adanya atensi ini menggambarkan bahwa kegiatan ini sangat positif, terutama dalam rangka mensosialisasikan 4 pilar di kalangan Gen Z maupun Gen Alpha. Saya juga di beberapa kesempatan kemarin meminta izin kepada pimpinan lainnya untuk cepat merespon, karena tujuan dari pada badan sosialisasi atau pimpinan MPR lainnya yang mana ingin mengetahui sudah sampai di mana proses pemahaman dari Gen Z maupun Gen Alpha. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Abraham ya, mudah-mudahan targetnya akan terus meningkat, karena tadi juga kita dipaparkan oleh LSI bahwa dengan sebelum kejadian ini hasilnya juga sangat luar biasa, tapi memang perlu ada kerja-kerja evaluasi yang sehingga bisa meningkatkan hasil dari yang sebelumnya disampaikan Pak Abraham. Mungkin seperti itu. Belum ada target eksplisit berarti 2030. Ya tentu nanti insya Allah di periode di 5 tahun ini akan menjadi salah satu prioritas dari pimpinan MPR, dan mudah-mudahan kita berharap di tiap-tiap tahunnya maupun di akhir periode nanti bisa meningkat. Jadi 50% ya. 50%. Mudah-mudahan bisa 50% ataupun di atas 50%. Ada lagi? Apakah dari MPR sendiri memberikan sanksi kepada juri, yang mana ini kan juga dari unsur MPR? Ya, jadi gini, yang pertama sanksi sudah memang kami kami baca beberapa dan kami mendengar beberapa masukan dari teman-teman yang ada di sosial media. Aspirasinya pertama meminta mengevaluasi acara keseluruhan. Tadi saya sudah menyampaikan. Kedua, termaksud mengevaluasi juri. Tidak dilibatkan kembali. Oleh karena itu mungkin itu bisa menjadi jawaban terhadap kegiatan LCC yang sebelumnya menjadi kegaduhan di publik. Dan kemudian mungkin terkait yang lain-lain, saya kira dengan beberapa adanya poin-poin yang sudah disampaikan dari SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas, saya pikir sudah cukup untuk memberikan penjelasan kepada publik. Dan sekali lagi kami memohon maaf dan kami meminta dukungannya penuh dari seluruh masyarakat Indonesia agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Ada periodenya nggak Pak, atau blacklist? Apa? Mungkin gimana, Sekjen? Sanksi administrasi. Yang jelas sampai dengan hari ini kami tidak ada pembahasan mengenai sampai kapan, tapi yang jelas karena ini sudah menjadi sanksi sosial ya, sanksi sosial di publik ya, selagi LCC terlaksana, saya pikir kami akan mengundang juri yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara, kurang lebih seperti itu. Boleh? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi dari hasil evaluasi kita, karena kita juga menggunakan tim survei tadi yang sudah disampaikan, betul dalam waktu 2 minggu saja
pemahaman tentang sosialisasi 4 pilar ini naik tinggi. Dari 15 menjadi 25. Oleh karena itu kita optimis nanti di akhir periode MPR RI ini pasti 50% dari seluruh rakyat Indonesia memahami persis tentang pentingnya 4 pilar ini. Supaya untuk menjaga kesatuan, persatuan, demokrasi, dan seterusnya. Dan memang sosialisasi selama ini sudah belasan tahun juga dilakukan oleh anggota MPR RI 732 itu rupanya mungkin belum terlalu efektif juga. Karena rekan-rekan milenial maupun Gen Z yang tadi 2 sekolah ini, itu kalau kita bikin lomba, dia baca semua. Jadi MPR ini sebenarnya sudah punya modul, ya, metode untuk melakukan sosialisasi itu, tapi karena masih di kalangan umum saja kurang efektif. Yang lebih efektif aja lewat lomba ini. Kita lihat mereka bisa bertengkar sampai nangis-nangis, sampai bisa ini. Nah, inilah kita perbanyak. Masalahnya Indonesia ini luas, kita 38 provinsi, 500 lebih kabupaten, SMA ribuan. Oleh karena itu kita lagi memperbaiki sistemnya, Ibu Sekjen, nanti supaya untuk menseleksi SMA seluruh Indonesia itu mulai dari tingkat kabupaten. Kemudian baru dilombakan di provinsi, yang kemarin terjadi itu adalah lomba di provinsi. Sesudah itu baru kita di sini, tahun lalu kan kita lomba di sini. Jadi saya kira itu tambahannya dari saya. Terima kasih, Pak. Saya pikir cukup, besok pimpinan badan sosialisasi dengan Kesekjenan akan terbang ke Pontianak, dan mudah-mudahan juga adik Josefa, karena ini salah satu aspirasi dari teman-teman juga menginginkan agar adik Josefa bisa menjadi duta LCC. Jadi besok dari Kesekjenan akan menyampaikan hal tersebut, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih.